Selamat sore, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, para pendengar yang setia, Tuhan memberkati. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga hari ini kami boleh sama-sama mempelajari firman Tuhan. Kami boleh beribadah dengan keadaan fasilitas yang terbatas, waktu yang terbatas. Tapi kami mengucap syukur kalau kami masih bisa mempelajari firman Allah. Mari Roh Kudus menjamah setiap kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Para pendengar yang ada, Tuhan memberkati. Sehingga lewat ibadah kami boleh diberkati oleh Allah lewat firman Tuhan. Firman-Mu berkata, firman Allah yang keluar dari tutur kata-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarkan Tuhan firman Allah yang akan hamba sampaikan boleh tertanam untuk setiap jemaat Allah yang mendengarkan. Mereka boleh diberkati oleh Allah. Mereka boleh disegarkan lewat firman Allah yang akan mereka dengarkan. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus mengurapi para pendengar yang ada. Terpuji nama-Mu. Roh Kudus memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Mereka yang mendengarkan, Tuhan berikan hikmat untuk mereka mengerti, memahami, dan menyimpan di dalam hati mereka. Berfirmanlah sore ini Tuhan, dan biarkan kami pulang dengan membawa berkat itu. Ketika selesai ibadah berlangsung, kami boleh diberkati oleh Allah. Kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan. Karena firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Allah sore ini bertemakan tetap semangat. Kita akan membaca Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-24 dan 25. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tema pada sore hari ini adalah tetap semangat. Jemaat yang dikasih Tuhan, Keluaran pasal 15 diceritakan tentang perjalanan bangsa Israel ketika mereka harus melalui sampai di Mara. Mereka harus berjalan untuk menuju ke tanah Kanaan. Sampai di Mara, yang terjadi adalah mereka mengalami kehausan. 3 hari lamanya mereka harus berjalan melewati padang gurun dan tidak mendapatkan air. Ketika mereka tidak mendapatkan air, mereka mulai meminta, mereka mulai berteriak kepada Musa, "Kami haus, kami butuh minum." Ketika sampai di Mara, mereka begitu antusias menemukan mata air. Pastilah mereka akan berebut untuk secepatnya mendapatkan air itu. Tetapi ketika mereka meminum, ketika mereka menikmatinya, air itu rasanya pahit. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka sudah letih, mereka sudah haus. Karena orang lapar bisa ditahan. Orang lapar bisa menahan rasa laparnya dengan minum, meskipun perutnya akan kembung. Tapi kalau mereka haus, tidak bisa ditahan. 3 hari mereka mengalami perjalanan yang cukup panjang. Ketika mereka mengalami kehausan, mereka menemukan mata air. Ketika mereka dengan semangat mereka minum, airnya rasa pahit. Betapa marahnya mereka kepada Musa, kepada Allah. Mereka berteriak. Pastilah kalau orang Surabaya ngomong, sudah ada yang miso-miso. Nama kebun binatang semua sudah pindah di sana. Mereka akan menyalahkan Musa, mereka akan bersungut-sungut, mereka akan marah kepada Musa ataupun kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh Musa, Musa hanya datang kepada Allah dan berdoa,
Allah berkata dengan santai. Itu ada kayu, sepotong kayu, ambil, lemparkan. Saya bisa bayangkan, bisa jadi si Musa ini ambil kayunya, dia lempar dengan sekuat tenaga. Karena dia lempar dengan emosi. Karena orang menyalahkan dia, kesempatan dia melampiaskan amarahnya, dia akan ambil kayu itu, dia lempar dengan marah. Dengan semangat dia akan lempar. Setelah itu apa yang terjadi? Air yang pahit itu menjadi manis. Mereka minum sepuasnya, mereka minum air yang manis. Ini berbicara, hari-hari ini adalah masa-masa yang pahit. Ada banyak PHK. Apalagi dengan masa-masa PPKM, semua serba dibatasi. Kita tidak bisa ibadah dengan bebas, tidak bisa bekerja dengan bebas. Bahkan ada yang dirumahkan, ada yang harus diliburkan. Kalaupun mereka bekerja dengan gaji yang terpotong. Kalaupun mereka bisa bekerja, mereka bekerja dengan was-was. Karena virus itu pun bisa menyerang siapa saja. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Yang bisa kita lakukan seperti Musa, dia hanya datang berseru kepada Allah. Air yang pahit Allah sanggup mengubah menjadi air yang manis. Berbicara, Allah sanggup mengubah kehidupan kita masing-masing. Allah sanggup mengubah karakter kita yang kurang bagus menjadi karakter yang bagus, yang indah, menghasilkan buah yang dinikmati oleh sekeliling kita. Allah sanggup mengubah hati yang pahit menjadi hati yang manis. Allah sanggup mengubah kehidupan yang pahit, masa-masa yang pahit, masa-masa yang sukar. Allah sanggup untuk menjadi suasana yang indah. Sehingga kita bisa berkata, masa pandemi bukan lagi masa yang berat, tapi masa di mana Allah menyediakan sesuatu yang manis di balik masa pandemi itu. Saya merasakannya. Kami masa-masa pandemi ini, kami merasakan hidup yang rasanya sudah tidak ada harapan. Kami hanya bisa berkata kepada anak-anak kami, kita hanya bisa berdoa. Yang kita lakukan, kita hanya bisa berdoa. Kalau semula ketika kami berdua dengan suami mulai berdoa, dua anak kami santai-santai. Giliran lagu sudah mau habis, kita sudah menyembah, lagu mulai habis. Biasa suami saya menaikkan pujian, ku naikkan syukurku. Dua cowok kami mulai keluar ikut berdoa. Tapi ketika masa pandemi tidak seperti itu. Ketika kami mulai keluar dari kamar, mereka sudah keluar dari kamar tanpa kami harus membangunkannya. Kami berdoa 4 orang. Ketika kami belum pernah satu waktu kami habis doa malam kami ketiduran. Kami berdua kaget bersama dengan suami. Ternyata 2 anak kami sudah mainkan gitar, mereka berdoa terlebih dahulu. Kata anak saya yang kecil, kenapa mama papa tidak keluar-keluar? Ketika kami bangun mendengar mereka sudah menyembah pakai gitar, kami ketawa sambil kami gemetar. Aduh, mereka sudah bangun. Allah mengubah masa pandemi, membuat kami hanya mengandalkan Tuhan, hanya berharap kepada Allah. Kalau kami sudah mulai makan tahu, anak saya kecil mulai katakan, makan apa? Makan tahu, Ma. Oh, tahu, tidak apa-apa. Makan tahu. Tidak lama orang mulai ketuk pintu. Ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kami. Kalau tidak gitu ada telepon, Bu, kesini ya, Allah menyediakan makanan untuk kamu. Saya cuma berkata, lihat kan, Tuhan yang menyediakan untuk kita. Ketika anak saya yang besar, dia mulai berkata, dia kelas 3 SMK, dia mulai berkata, Ma, April aku selesai sekolah, September aku masuk kuliah, aku mau apa? Sekian bulan aku mau nganggur di rumah, mau apa? Saya cuma berkata, ya mau bagaimana? Berdoa saja sudah. Karena dia memang pengen cari pekerjaan, dia punya penghasilan, dia pakai untuk mencukupi kebutuhannya, istilah seperti itu. Saya coba berkata, ya kita berdoa saja. Kalau kita tidak berdoa mau bagaimana? Setelah itu dia coba melamar pekerjaan di angkringan. Jemaat dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan, hanya angkringan, pekerjaan yang sepele, pekerjaan yang seperti itu. Dia buat surat lamaran, diterima, tidak diterima.
Saya cuma ketawa, tidak diterima tidak apa-apa, kita berdoa saja. Kami berdoa, kami hanya berdoa saja. Tiba-tiba saya telepon-teleponan dengan alumni, sama-sama kita pernah sekolah, omong-omong, guyon di grup. Lalu dia mulai japri, Bu, anaknya ibu kelas berapa? Oh, kelas 3 SMK. Di mana, Bu? SMK Petra. Suruh kerja dengan saya. Saya katakan, hah? Suruh kerja? Iya. Nanti ngomong sendiri. Ketika telepon omong-omong, anak saya cuma berkata, ya sudah Om, saya mau kerja. Kerja apa? Bikin website. Dia bisa, tidak bisa. Setelah dia katakan iya, saya katakan bisa kakak, dia bisa. Terus, ya sudah, belajar 1 bulan. Maret dia ditawari, April dia mulai belajar. Dia mulai belajar buat website. Saya katakan bisa kak. Ya belajar mah. Dia belajar dari YouTube, saya katakan sambil berdoa lah ya. Setelah bulan Mei tanggal 2 dia sudah masuk bekerja. Sebelumnya dia cuma katakan, ijazah SMA belum keluar, mau kerja apa mah? Ya, udah masuk akal. Ijazah SMA belum keluar, belum lulus, mau kerja apa? Saya katakan, berdoa saja sudah. Ternyata hanya lewat telepon, dia bisa masuk kerja, dia belajar website, dia bisa kerjakan itu. Saya cuma berkata apa? Lihat ya, ada banyak orang yang harus melamar pekerjaan, susah cari pekerjaan. Tapi dirimu, pekerjaan yang datang menghampirimu. Ingat yang sopan sama Tuhan. Saya katakan seperti itu. Saya katakan ingat sama Tuhan. Tuhan yang lakukan itu. Orang bisa berkata masa pandemi masa yang sukar. Tapi kita mau beriman, tetap bersemangat. Karena Allah sanggup mengubah masa yang sukar menjadi masa diberkati, menikmati berkat Allah. Tetap semangat, kita punya Allah. Tetap semangat, kita bisa datang kepada Allah setiap saat, setiap waktu kita bisa berdoa kepadanya. Dan Allah tidak pernah berkata, kamu lagi yang datang, kamu lagi yang menangis kepadaku, kamu lagi yang berteriak kepadaku. Allah tidak pernah berkata seperti itu. Tapi ketika kita berseru kepada Allah, ketika kita datang kepada Allah, masa terjepit pun Allah sanggup memberikan jalan keluar untuk kehidupan kita. Ketika Allah berkata kepada Musa, itu ada sepotong kayu. Saya bisa bayangkan, bisa jadi kayu ini kayu yang ada di pinggir jalan, yang berdebu, yang tidak ada artinya. Tapi Allah bisa lakukan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kalau air yang pahit, mestinya ditambah gula sehingga menjadi manis, itu masuk akal. Tapi yang Allah suruh kepada Musa, kayu-kayu yang tidak ada artinya, bisa jadi itu ada di pinggir jalan, debunya menempel di situ. Tapi Musa ambil kayu itu, dia lempar, air itu menjadi manis. Kadang-kalanya Allah menolong kita dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Allah bisa lakukan sesuatu hal yang sepele menurut orang lain, tapi Allah bisa lakukan hal itu untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk membela kita. Allah bisa lakukan itu untuk kita. Tetap semangat, kita punya Allah. Kita tidak pernah sendiri. Hari-hari ini mungkin pendengar yang dikasihi Tuhan sedang berjuang melawan sakit COVID. Tetap semangat, ada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah sakit penyakit itu menjadi sebuah kesembuhan, sebuah pemulihan total untuk keluarga kita. Sakit penyakit yang sedang jemaat yang hari ini mendengar mungkin sedang berjuang melawan sakit penyakit itu, tetap semangat. Karena ada bilur-bilur Allah, ada kuasa Allah yang tidak pernah berubah. Mungkin juga ada satu keluarga yang hari ini sedang isolasi mandiri. Mungkin juga dikucilkan orang sekeliling lingkungannya. Ada Allah yang tetap menghampirimu setiap pagi. Ayub berkata, siapakah aku Tuhan yang setiap pagi Allah mendatangi. Setiap pagi Allah mendatangi diri kita. Makanya ingatlah, pagi-pagi berdoalah. Ketika kita pagi berdoa, Allah datang menghampiri kita, ketemu. Ayub berkata, siapakah aku yang setiap pagi kau datangi, kau jenguk Tuhan.
Berarti ketika kita pagi datang kepada Allah, kita berdoa, Allah menghampiri kita, kita menyambut kedatangannya. Ketika kita menyambut kedatangannya di pagi hari, kita datang kepada Allah, sepanjang hari kita akan mendapatkan ketenangan itu. Mungkin hari ini hari yang berat menurut kita, tetap semangat, kita punya Allah. Mungkin hari-hari ini kita mengalami perjuangan perekonomian, kita mengalami kekurangan. Allah sanggup menjadikan hidup yang dicukupi oleh Allah. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami hal-hal yang berat. Jangan takut, ada Allah yang sanggup mengubah beban yang berat menjadi sesuatu yang menyenangkan, sehingga kita bisa berkata, Allah itu baik. Wanita yang dikasihi Tuhan, jadilah ibu yang bersemangat untuk terus mendoakan masa depan anak-anak kita. Jadilah seorang istri yang terus menyupport suami kita lewat doa dan air mata kita. Jadilah seorang ibu yang terus menopang keluarga kita dengan doa-doa kita, dengan tetesan air mata kita. Tetaplah menjadi wanita yang kuat, menopang keluarga kita dengan doa-doa kita, menopang negeri kita dengan doa-doa kita, menopang gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada dengan doa-doa kita. Tetaplah semangat, bukan kita punya Allah. Kalau Allah menyuruh Musa melempar kayu, itu menjadi alat mujizat Allah. Elia ketika ada di tepi sungai kering, Allah kirim GoFood lewat burung gagak. Dia tidak ada makanan, tapi Allah, GoFoodnya Allah, muncul burung gagak yang dikirim roti dan daging. Mungkin kita bisa bayangkan itu seperti burger, dikirim untuknya. Allah bisa lakukan. Allah bisa lakukan apa saja untuk memberikan solusi buat hidup kita. Allah bisa lakukan apa saja untuk mengerjakan hal-hal baik untuk kita. Sore ini mungkin pendengar yang mendengarkan masih menyimpan hal yang pahit di hati. Sadarlah, Allah sanggup mengubah hati yang pahit menjadi hati yang disembuhkan oleh Allah. Hati yang pahit dipulihkan oleh Allah, sehingga kita bisa mengeluarkan aliran air yang manis. Karakter kita dirubah oleh Allah, sehingga kita memiliki karakter yang sesuai dengan Allah. Karakter yang menjadi berkat buat keluarga kita, menjadi berkat buat sekeliling kita. Hati yang pahit mengeluarkan karakter yang pahit. Hati yang pahit mengeluarkan kata-kata yang pahit. Hati yang pahit mengeluarkan tindak tanduk yang pahit. Hati yang pahit mengeluarkan pikiran yang pahit, dan Allah sanggup mengubahnya. Zaman kitab Keluaran Allah sanggup melakukan hal itu. Zaman sekarang pun Allah sanggup melakukannya untuk kita. Jangan katakan aku tidak bisa mengampuni dia. Jangan katakan aku tidak bisa melakukan hal itu. Jangan katakan aku tidak bisa menolong musuh saya. Tapi sore ini ingatlah, Allah sanggup mengubah apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allah sanggup memberikan yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita lihat, yang tidak kita dengarkan. Allah sanggup memberikannya untuk kita. Tetaplah jadi seorang ibu yang kuat demi keluarga kita. Tetaplah menjadi seorang wanita yang kuat, seorang istri yang kuat untuk suami kita masing-masing. Tetaplah menjadi hamba Tuhan yang kuat untuk pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk kita. Tetaplah menjadi anak Tuhan yang kuat karena kita punya Yesus Kristus di dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami yakin janji-Mu untuk kami. Kami mau terus mengangkat iman kami kepadamu. Kami mau terus mempercayai-Mu Tuhan.
Karena Engkau adalah harapan kami, harapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau adalah satu-satunya penolong kami. Engkau adalah satu-satunya yang sanggup mengubah kehidupan kami, mengubah ekonomi kami, mengubah pergumulan kami. Pada siapa kami meminta tolong kalau tidak kepadamu Tuhan? Dan biarkan Tuhan kami tetap menjadi anak Tuhan yang terus bersemangat. Karena kami menyadari Allah Immanuel itu Allah yang tetap menyertai kami. Berkati jemaat Allah yang sudah mendengarkan sore ini. Berkati mereka. Apapun pergumulan mereka, Tuhan yang menjawab. Apapun kebutuhan mereka, Tuhan yang mencukupi. Nyatakan kebaikan atas kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh terus memuliakan Allah. Mereka tidak tawar hati, tapi mereka bisa berkata, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati anak-anak kami, Tuhan memberkati negeri kami, Tuhan memberkati kota kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.